Setelah pengakuan yang mengejutkan, keluarga Vita mulai panik. Mereka menyadari betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh kelakuan putri mereka. Ayah dan ibu Vita datang menemui keluarga Bagus. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, memohon agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mampukah penyesalan yang datang terlambat ini menghentikan langkah Bagus yang sudah terlanjur melaporkan kasus ini ke pihak berwajib? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih. Mari kita mulai. Bagus, seorang pemuda Solo dengan senyum sehangat mentari pagi di pelataran Pura Mangkunegaran, bukanlah pria yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Hidupnya sederhana, terstruktur oleh jadwal kerja yang padat dan perhitungan cermat untuk setiap rupiah yang ia dapatkan. Ia bekerja di sebuah kantor kecil sebagai staf administrasi. Namun, itu hanya sebagian kecil dari ceritanya. Malam hari, setelah 8 jam di balik meja, ia akan berganti peran menjadi tukang ojek online, menyusuri geng-geng sempit kota Solo. Dari lawean yang penuh batik hingga kawasan kuliner geladak yang tak pernah tidur. Setiap orderan, setiap uang kembalian yang ia simpan, bukan semata-mata untuk kebutuhan hariannya. Ada satu tujuan besar yang menjadi motor penggerak lelahnya. Vita, kekasihnya, adalah wanita yang Bagus cintai hingga ke tulang sumsumnya. Sejak pertama kali mereka bertemu di sebuah kafe, Bagus merasa seperti menemukan separuh jiwanya. Vita, dengan tawa renyah dan parasnya yang menawan, bagaikan embun pagi yang menyejukkan. Namun, di balik pesonanya, Vita memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda. Ia mendambakan kemewahan, sebuah kehidupan yang serba berkilau dan sempurna, persis seperti yang sering ia lihat di media sosial. Impiannya adalah pernikahan bak negeri dongeng, sebuah resepsi yang akan membuat semua orang berdecak kagum, dari gaun pengantin yang berkilau hingga dekorasi gedung yang memukau. Mas, aku pengen nanti pernikahan kita di Gedung Adipura. Di sana bagus banget, lampunya kayak bintang-bintang di langit, rengek Vita suatu sore saat mereka duduk di bangku taman. Matanya berbinar penuh harap, tidak menyadari bagaimana kalimat itu terasa bagai beban berat di pundak Bagus. Bagus hanya bisa tersenyum, hatinya terasa sesak. Gedung Adipura, namanya saja sudah membuat dompetnya menangis. Gedung itu adalah salah satu yang paling mahal di Solo, sering digunakan oleh keluarga-keluarga bangsawan dan pengusaha besar. Tapi bagaimana mungkin ia menolak? Melihat senyum Vita saja sudah cukup untuk menghapus semua keraguan. Bagus mengangguk, "Iya sayang, apapun buat kamu pasti kita usahakan." Dan sejak saat itu, perjuangan Bagus makin tak kenal lelah. Seringkali ia pulang dini hari, tubuhnya remuk redam, matanya perih karena kurang tidur. Ia mengambil shift ojek online hingga larut, bahkan kadang menjadi kuli angkut di pasar saat akhir pekan. Uang yang terkumpul dari semua pekerjaan itu, ia pisahkan dalam sebuah amplop coklat. Amplop itu bukan hanya berisi uang, tapi juga harapan, mimpi, dan janji-janji yang ia bisikan pada dirinya sendiri saat rasa lelah mulai menggerogoti. Malam-malam panjang di jalanan Solo menjadi saksi bisu perjuangannya. Ia pernah hampir celaka karena mengantuk, pernah kehujanan deras hingga menggigil, dan pernah dicaci maki pelanggan yang tak sabar. Namun, setiap kali rasa putus asa datang, ia akan memandang foto Vita di layar ponselnya, dan semua rasa lelah itu bagai sirna tak berbekas. Ia membayangkan senyum Vita saat melihat gedung pernikahan impian mereka, membayangkan betapa bahagianya calon istrinya itu berjalan di lorong pelaminan yang ia impikan. "Pernikahan ini harus sempurna, Mas. Aku nggak mau kayak tuman-timangku yang nikah seadanya," Vita sering berucap, membuat Bagus mengangguk patuh. Ia tak pernah menyadari betapa kata-kata sempurna itu telah menjadi beban yang membuat Bagus harus mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kesehatannya. Ia terlalu sibuk mencintai, hingga tak sempat menilik realitas bahwa cinta tak seharusnya menuntut sebesar itu. Bagus berpikir, pengorbanan ini adalah bukti cintanya yang tulus. Dan Vita bahagia. Ia rela melakukan apa saja, bahkan jika itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Bulan-bulan berlalu, amplop coklat yang Bagus simpan di bawah tumpukan pakaiannya semakin menebal. Namun, seiring dengan itu, tuntutan Vita pun semakin melambung tinggi, melebihi langit-langit mimpi yang semula ia bayangkan. Pernikahan yang semula hanya berpusat pada sebuah gedung yang indah, kini merembet ke detail-detail lain yang tak kalah menguras isi dompet. "Mas, gaun pengantinnya jangan yang standar ya. Aku pengen yang desainer itu loh, yang lagi viral di Instagram," pinta Vita suatu hari.
menunjukkan foto gaun berkilau dengan payet yang rumit. Harga sewa gaun itu, jika dikonversi, sama dengan 2 bulan gajinya. Bagus menelan ludah. Tapi lagi-lagi, ia mengangguk. Permintaan itu terus berlanjut. Ada permintaan untuk catering dari restoran terkenal yang makanannya terkenal enak, tapi mahal. Fotografer prewedding yang harus di Bali, hingga cincin kawin yang modelnya unik dan eksklusif. Setiap kali Vita meminta, Bagus selalu mengiyakan. Dengan hati yang berat tapi penuh cinta, ia tak pernah protes, apalagi menolak. Di matanya, Vita adalah segalanya, dan kebahagiaan Vita adalah prioritas utamanya. Ia berpikir, semua ini hanya sekali seumur hidup, jadi mengapa tidak memberikan yang terbaik? Untuk memenuhi semua permintaan itu, Bagus harus memutar otak lebih keras lagi. Ia mulai mengambil kerja lembur di kantor, yang membuat ia harus begadang hingga larut. Tidurnya hanya 3-4 jam sehari. Wajahnya yang semula cerah, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, dan pundaknya terasa pegal sepanjang waktu. Teman-temannya di kantor sering bertanya, "Gus, kamu sakit? Kok kelihatan pucat banget?" Bagus hanya tersenyum dan menjawab, "Enggak, cuma lagi sibuk-sibuknya aja." Namun, di balik senyum itu, ada rasa lelah yang amat sangat. Kadang, saat ia sedang mengendarai motor ojeknya di tengah malam, ia hampir tertidur di atas setang. Ia pernah terpaksa menepi ke minimarket hanya untuk membeli kopi sasetan dan membasuh wajahnya di toilet. Ia tahu ia membahayakan dirinya sendiri, tapi di sisi lain, ia juga merasa harus terus berjuang. Ia telah berjanji pada Vita, dan janji itu, bagi Bagus, adalah utang yang harus ia bayar. Sementara Bagus berjuang sendirian, Vita seolah-olah hidup di dunia lain. Ia sibuk merencanakan pesta impiannya, mengikuti pameran pernikahan, dan berdiskusi dengan timon-timonnya di kafe-kafe mahal. Ia sering mengunggah foto-foto persiapan pernikahan mereka ke media sosial, lengkap dengan caption manis tentang betapa beruntungnya ia memiliki calon suami yang mau mengabulkan semua keinginannya. Ia selalu menunjukkan sisi indahnya, tanpa pernah melihat atau peduli dengan perjuangan Bagus di balik layar. Suatu hari, Bagus mendapat telepon dari Vita. Suaranya terdengar ceria. "Mas, besok kita bayar uang muka gedung ya. Aku udah hitung, butuh segini nih. Pokoknya harus lunas besok, biar gedungnya nggak diambil orang lain." Uang yang disebutkan Vita adalah jumlah terbesar yang pernah ia kumpulkan dalam hidupnya. Jumlah itu adalah hasil dari kerja kerasnya selama setahun penuh. Dari semua pekerjaan sampingan yang ia tekuni tanpa henti. Mendengar jumlah itu, Bagus sempat terdiam. Ia melihat tumpukan uang di amplop coklatnya, yang sebagian besar terdiri dari uang pecahan kecil yang ia kumpulkan dari ojekan. Ia tahu, uang ini adalah nafas terakhirnya. Jika ia menyerahkan ini, ia akan kembali ke titik nol, dan harus berjuang lebih keras lagi untuk bayar pernikahan lainnya. Tapi ia juga ingat janji-janji yang telah ia ucapkan. Dengan hati berdebar, ia mengemasi uang itu, dan berjanji pada Vita untuk memberikannya esok hari. Pagi itu, Bagus bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil amplop coklat yang berisi uang sewa gedung, merapikannya dengan teliti, seolah-olah amplop itu adalah sebuah benda berharga yang tak boleh lecet sedikit pun. Uang itu adalah manifestasi dari semua pengorbanannya selama setahun terakhir. Setiap lembar uang di dalamnya mewakili satu kali ia menahan kantuk, satu kali ia memaksakan diri untuk bekerja lembur, dan satu kali ia menahan lapar demi menyisihkan uang makan siangnya. Ia mengenakan kemeja terbaiknya, lalu bergegas menuju rumah Vita. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena khawatir, melainkan karena rasa bahagia yang tak terlukiskan. Akhirnya, ia bisa mewujudkan salah satu mimpi terbesar Vita. Ia membayangkan senyum Vita saat melihat uang itu. Membayangkan betapa bangganya Vita karena memiliki calon suami yang mau berjuang sekeras ini. Sesampainya di rumah Vita, ia disambut dengan senyum cerah. Vita terlihat cantik dan bersemangat. Ia langsung memeluk Bagus erat. "Mas, akhirnya. Aku gak sabar banget loh." "Makasih ya mas, kamu memang yang terbaik." Kata-kata itu bagai melodi indah di telinga Bagus. Ia menyerahkan amplop itu kepada Vita. "Ini sayang, tolong bayar uang sewa gedung hari ini ya. Aku percaya sama kamu. Setelah ini, kita tinggal urus yang lain-lain." Vita menerima amplop itu dengan gembira. Ia membuka isinya, matanya berbinar melihat tumpukan uang yang rapi. "Iya mas, nanti sore aku langsung ke gedungnya sama mama. Tenang aja, semua pasti beres." Bagus merasa lega. Beban berat yang selama ini ia pikul si Liola terangkat. Ia kembali ke rumah dengan hati yang ringan, membayangkan masa depan yang cerah bersama Vita. Ia memandang keluar jendela, melihat matahari bersinar terang di atas langit Solo. Ia tak menyangka,
cahaya matahari itu adalah gambaran dari kebodohan dan ketulusan yang akan ia sesali di kemudian hari. Ia ingin memastikan bahwa uang sewa gedung telah dibayarkan. Tapi Vita hanya menjawab singkat, "Udah mas, semua beres. Aku lagi di luar sama teman-teman. Nanti aku kabarin lagi ya." Jawaban itu membuat Bagus merasa sedikit aneh. "Di luar, malam-malam gini?" tanyanya dalam hati, tapi ia mencoba mengusir pikiran buruk itu. Ia percaya sepenuhnya pada Vita. Vita sudah berjanji akan mengurus semuanya. Ia memutuskan untuk memberikan ruang bagi Vita untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Ia tidak tahu bahwa bersenang-senang yang dimaksud Vita adalah sebuah pesta mewah di sebuah klub malam di luar kota, yang biayanya sama dengan uang sewa gedung yang ia berikan. Beberapa hari kemudian, saat ia mencoba menghubungi Vita untuk mendiskusikan detail catering, teleponnya tidak diangkat. Pesan singkatnya hanya dibalas dengan emoji. "Nanti ya mas, aku lagi sibuk banget." Begitulah balasan dari Vita, yang semakin hari semakin sulit dihubungi. Bagus mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa Vita hanya sibuk mengurus pernikahan mereka. Ia tidak tahu bahwa kesibukan yang dimaksud Vita adalah sibuk memamerkan hidup mewah di media sosial, menikmati hasil jerih payah Bagus yang ia curi. Rasa curiga mulai tumbuh di hati Bagus, pelan tapi pasti. Rasa percaya yang semula begitu kokoh, kini mulai retak. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan ia tahu, firasat buruknya ini tidak bisa ia abaikan begitu saja. Minggu-minggu terakhir menjelang, pernikahan menjadi waktu yang paling menegangkan bagi Bagus. Harusnya, ini adalah masa-masa penuh kebahagiaan dan persiapan final. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Hubungan komunikasinya dengan Vita seolah terputus. Vita semakin sulit dihubungi, dan jika berhasil pun, jawabannya selalu singkat dan terkesan terburu-buru. "Sayang, aku mau konfirmasi lagi soal catering. Kamu mau menu apa?" tanya Bagus suatu malam melalui telepon. "Terserah kamu aja mas, aku lagi sibuk banget. Nanti aku telepon balik ya," jawab Vita cepat, lalu sambungan terputus. Bagus menatap layar ponselnya dengan bingung. Ia tahu betul, tidak ada yang lebih penting bagi Vita daripada detail-detail pernikahan. Rasanya tidak masuk akal jika Vita tiba-tiba bersikap acuh tak acuh seperti ini. Kecurigaan yang semula hanya bisikan kecil di benaknya, kini mulai berteriak kencang. Pada suatu kesempatan, Bagus mencoba mendatangi rumah Vita, namun yang ia temui hanyalah pintu yang terkunci rapat. Ia mencoba menelepon ibu Vita, yang mengatakan bahwa Vita sedang pergi keluar kota untuk urusan keluarga. "Urusan keluarga apa, Bu? Kok Vita nggak bilang sama saya?" tanya Bagus. Hatinya semakin gelisah. Ibu Vita hanya menjawab singkat, "Ada deh, Gus. Nanti juga kamu tahu. Vita juga sibuk kok ngurusin pernikahan kalian." Jawaban itu bukannya menenangkan, malah semakin membuat Bagus curiga. Dalam kebingungannya, Bagus secara tidak sengaja membuka media sosial. Ia melihat unggahan twin man Vita. Satu persatu, foto dan video yang diunggah mereka membuat jantungnya berdebar kencang. Ada foto Vita sedang tertawa lepas di sebuah klub malam mewah, dikelilingi botol-botol minuman mahal. Di video lain, ia terlihat menari-nari diiringi musik keras, tangannya memegang segelas koktail. Yang paling membuat Bagus terkejut adalah video yang diunggah salah satu teman Vita, yang menunjukkan Vita sedang berbelanja tas dan sepatu mahal. Dengan tagar bridal shower, girls natut, ia melihat foto itu dengan mata nanar. Pakaian yang dikenakan Vita, tas yang ia pegang, dan senyum ceria di wajahnya, semuanya terasa asing. Ada jurang yang terbentang antara Vita yang ia lihat di media sosial dan Vita yang ia kenal. Bagus mengenali beberapa barang yang dibeli Vita. Ia tahu harganya tidak main-main. Sebuah pertanyaan besar menggerogoti pikirannya. Dari mana Vita mendapatkan uang sebanyak itu? Malam itu, Bagus tidak bisa tidur. Ia memandangi amplop kosong yang dulu berisi uang sewa gedung. Ia membayangkan Vita yang sedang berpesta, sementara ia, di Solo, berjuang mati-matian. Rasa sakit dan marah mulai merayap naik, menggantikan rasa cinta dan kepercayaan yang selama ini ia miliki. Ia tidak tahu, apakah kecurigaannya ini hanya buah dari pikirannya yang lelah, atau memang ada kebenaran pahit di baliknya. Yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan semua keanehan ini. Ia harus mencari tahu. Ia harus memastikan apakah uang yang ia serahkan dengan penuh harapan telah berubah menjadi tawa dan pesta di tempat yang gelap. 2 hari sebelum hari pernikahan, Bagus akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia pergi ke gedung Adipura, tempat yang semula menjadi simbol kebahagiaan dan mimpi mereka. Ia tidak menelepon Vita. Ia hanya ingin memastikan sendiri. Jantan berdebar kencang berharap manajer gedung akan mengatakan, "Ya, benar, Mas, uang muka sudah dibayarkan oleh calon istri Anda.
Namun, realitas seringkali lebih kejam dari ekspektasi. Begitu sampai di sana, ia langsung menemui manajer gedung. Manajer itu menyambutnya dengan ramah, tapi senyumnya memudar saat Bagus menyebut nama Vita dan tanggal pernikahan mereka. "Mohon maaf, Mas. Tidak ada pemesanan atas nama kalian. Bahkan uang muka pun belum kami terima," ujar manajer itu. Nadanya penuh penyesalan. Dunia Bagus seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menusuknya lebih tajam daripada pisau. Jantungnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Pundaknya yang selama ini kokoh menahan beban, kini terasa begitu rapuh. Ia menatap manajer itu dengan tatapan kosong, mencoba mencerna fakta yang baru saja ia dengar. Uang sewa gedung, uang hasil keringat, darah dan air matanya tidak pernah sampai ke tangan yang seharusnya. Dengan langkah gontai, Bagus meninggalkan gedung itu. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kosong. Ia memikirkan semua yang telah ia korbankan, jam-jam tidurnya yang hilang, kelelahan yang ia rasakan, dan harapan yang ia bangun di atas janji-janji palsu. Semua itu terasa sia-sia. Saat ia sampai di rumah, ia langsung menelepon Vita. Kali ini, ia tidak akan menyerah sampai Vita mengangkat teleponnya. Ia menelepon berulang kali, hingga akhirnya Vita mengangkat. Suaranya terdengar lelah, "Mas, kenapa sih? Aku lagi di jalan." "Penting banget emang, Penti." "Vita, kamu di mana? Aku mau ketemu sekarang juga." Suara Bagus bergetar, menahan amarah yang membuncah. Vita terkejut mendengar nada bicara Bagus. Ia berusaha mengelak. "Mas, aku nggak bisa. Aku lagi di luar kota. Ada urusan mendadak." "Jangan bohong, Vita. Aku tahu. Kamu di mana? Aku tahu semuanya," teriak Bagus. Air mata mengalir di pipinya. "Aku ke gedung Adipura." Gedungnya bilang, "Nggak ada uang muka yang masuk." "Uangnya kemana, Vita? Uangnya kemana?" Ada keheningan panjang di ujung telepon. Vita tidak menjawab. Keheningan itu bagi Bagus sudah cukup sebagai pengakuan. Ia tahu, kecurigaannya benar. Semua foto dan video di media sosial, sikap acuh tak acuh Vita, semuanya kini terangkai menjadi satu cerita yang menyakitkan. "Aku akan tunggu kamu di kafe biasa, Vita. Datang sekarang, atau aku yang akan datang ke tempatmu. Kamu pilih," ancam Bagus. Suaranya kini terdengar dingin dan putus asa. 1 jam kemudian, Vita datang. Wajahnya terlihat pucat, matanya merah. Ia duduk di hadapan Bagus, menghindari tatapan mata Bagus yang penuh amarah dan kekecewaan. "Mas, aku bisa jelasin." "Jelasin apa, Vita? Jelasin kenapa uang hasil jerih payahku kamu pakai buat foya-foya. Jelasin kenapa kamu bohongin aku selama ini. Jelasin kenapa kamu tega?" tanya Bagus. Suaranya pecah. Vita tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir. Ia hanya bisa menunduk, mengakui semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ia memohon maaf, tapi maaf itu bagi Bagus terasa hampa. Hatinya telah hancur. Kepercayaan yang ia bangun di atas fondasi cinta dan pengorbanan kini telah runtuh, tak bersisa. Ia menyadari, ia tidak mengenal Vita yang ia cintai. Ia hanya mengenal bayangan semu yang diciptakan Vita. Bayangan seorang wanita yang mendambakan kemewahan dan rela melakukan apapun, bahkan menipu, demi mendapatkannya. Setelah konfrontasi yang menyakitkan dengan Vita, Bagus kembali ke rumahnya. Dengan hati yang remuk redam, ia merasa seperti pecundang. Semua pengorbanannya, semua mimpi yang ia bangun, kini terasa seperti abu yang berterbangan di tiup angin. Ia tidak langsung memberitahu keluarganya. Ia memilih untuk memendamnya sendiri, berdiam diri di kamar, menatap kosong ke langit-langit. Namun, ibunya, seorang wanita Jawa yang bijaksana dan peka, tahu ada sesuatu yang salah. Ia melihat mata Bagus yang bengkak, wajahnya yang pucat, dan bahunya yang terkulai lemas. Ia mengetuk pintu kamar Bagus, lalu masuk dan duduk di sampingnya. "Gus, ada apa? Kenapa kamu sedih?" tanya ibunya lembut. Bagus tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk ibunya, menangis terseduh-seduh. Ia menceritakan semuanya. Dari awal ia menyerahkan uang sewa gedung, hingga konfrontasinya dengan Vita. Ia menceritakan betapa bodohnya ia, betapa mudahnya ia percaya, dan betapa besarnya pengorbanan yang ia berikan. Ibunya mendengarkan dengan sabar. Air matanya ikut menetes, bukan karena ia menyesal uang itu hilang, tapi karena ia melihat betapa hancurnya hati anak lelakinya. Ia tahu, Bagus telah bekerja keras, bahkan sampai mengorbankan kesehatannya. Ia tahu, mimpi pernikahan itu bukan hanya mimpi Bagus, tapi juga mimpi mereka sekeluarga. Mereka semua telah berkorban demi kebahagiaan Bagus. "Sudah, Gus, nggak usah nangis," ujar ibunya sambil mengusap kepala Bagus. "Rezeki itu bisa dicari lagi. Yang penting sekarang kamu baik-baik saja.
Kata-kata itu membuat Bagus merasa sedikit lega. Ia tidak sendiri. Ada keluarganya yang selalu mendukungnya, bahkan di saat terburuk dalam hidupnya. Bapaknya, seorang pria yang pendiam tapi bijaksana, datang menghampiri mereka. Ia menepuk pundak Bagus. Kamu sudah berjuang, nak. Itu yang penting. Jangan pernah sesali kebaikanmu. Nanti biar bapak yang urus semuanya. Ayah Bagus mengambil alih kendali. Ia menelepon keluarga Vita, meminta penjelasan. Awalnya, pihak keluarga Vita berusaha mengelak. Mereka mencoba meyakinkan ayah Bagus bahwa semua ini hanyalah salah paham, dan mereka akan mengganti uang itu. Tapi ayah Bagus tahu, ini bukan hanya soal uang, ini soal harga diri dan kepercayaan yang telah dihancurkan. Ia tidak ingin uang itu kembali. Ia ingin Vita dan keluarganya menyadari betapa parahnya kesalahan yang telah mereka perbuat. Bagus yang lain juga datang. Mereka marah, mereka kecewa, tapi di atas segalanya, mereka ingin Bagus baik-baik saja. Mereka menawarkan bantuan, menasihati, dan memberikan dukungan moral. Bagus menyadari, ia sangat beruntung memiliki keluarga yang begitu peduli. Mereka adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan uang. Di tengah kehancuran itu, Bagus menemukan kekuatan baru. Ia tahu ia tidak bisa terus-terusan meratapi nasib. Ia harus bangkit. Ia harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa bodoh. Ia hanya merasa dikhianati. Dan rasa dikhianati itu, lambat laun, berubah menjadi tekad untuk mencari keadilan. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang telah berkorban begitu banyak. Setelah pengakuan yang mengejutkan, keluarga Vita mulai panik. Mereka menyadari betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh kelakuan putri mereka. Ayah dan ibu Vita datang menemui keluarga Bagus. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, memohon agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak, Bu, ujar ayah Vita. Suaranya serak. Kami tidak tahu Vita akan senekat ini. Kami akan ganti semua uangnya, berapapun jumlahnya. Bagus mendengarkan semua itu dengan hati yang dingin. Ia melihat Vita duduk di samping ayahnya, menunduk, tidak berani menatapnya. Wajahnya yang semula cerah kini terlihat layu dan pucat. Bagus tahu, ia menyesal. Tapi apakah penyesalan itu tulus? Atau hanya karena ia takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya? Bagus tidak tahu. Dan ia tidak peduli. Ini bukan masalah uang lagi, Pak, jawab ayah Bagus, suaranya tegas. Ini masalah kepercayaan. Anak saya sudah berjuang keras, sampai kurang tidur, sampai sakit-sakitan, demi putri Bapak. Dan semua pengorbanannya hanya dibalas dengan kebohongan dan pengkhianatan. Ayah Vita terus memohon, menawarkan untuk mengganti uang itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Mereka mencoba membujuk Bagus, meyakinkannya bahwa Vita adalah korban dari pergaulan yang salah, bahwa ia tidak sengaja melakukan semua itu. Tapi Bagus tahu, Vita bukan korban. Ia adalah pelaku. Ia dengan sadar mengambil uang itu dan menggunakannya untuk kesenangan pribadi. Ibu Vita juga ikut membujuk. Gus, jangan sampai masalah ini dibawa ke ranah hukum. Nanti nama baik kita semua jadi jelek. Kata-kata itu, nama baik, membuat Bagus semakin mereka hanya memikirkan nama baik mereka, bukan rasa sakit yang telah mereka timbulkan. Mereka tidak peduli dengan kehancuran hati yang ia rasakan. Bagus menatap mata Vita yang masih menunduk. Ia berharap Vita akan mengatakan sesuatu, meminta maaf dengan tulus, bukan hanya karena disuruh orang tuanya. Tapi Vita tetap diam. Bagus bangkit dari duduknya. Ia merasa lelah dengan semua permohonan dan janji-janji palsu ini. Ia menatap ayah dan ibu Vita, lalu menatap Vita. Maaf, Pak, Bu, ujarnya. Suaranya bergetar. Saya sudah buat keputusan. Saya sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Semua terlambat. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di ruangan itu. Wajah ayah dan ibu Vita seketika berubah pucat pasi. Vita mengangkat kepalanya, matanya membelalak, penuh ketidakpercayaan. Mas, enggak, jangan, aku mohon, rengeknya. Bagus tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tatapan kosong, penuh kekecewaan. Ia tahu, keputusannya ini akan membuat hidup Vita berubah. Tapi ia merasa ia harus melakukannya. Ia harus memberikan pelajaran, tidak hanya untuk Vita, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ia harus menunjukkan bahwa kebaikan dan ketulusan tidak bisa dipermainkan begitu saja. Sore itu, setelah keluarga Vita pulang, Bagus pergi ke kantor polisi. Dengan hati yang berat, ia menceritakan semua yang terjadi. Dari awal ia mengenal Vita, perjuangannya mengumpulkan uang, hingga penipuan yang ia alami. Ia membawa semua bukti yang ia punya, termasuk foto-foto di media sosial dan rekaman percakapan mereka.
Polisi mendengarkan dengan seksama. Mereka melihat kejujuran dan rasa sakit di mata Bagus. Laporan Bagus diterima, dan pihak kepolisian berjanji akan segera memproses kasus ini. Bagus merasa lega, beban yang selama ini ia pikul, kini sedikit terangkat. Ia tahu, proses ini akan panjang dan melelahkan, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin keadilan. Keesokan harinya, kabar tentang Bagus yang melaporkan Vita ke polisi menyebar luas. Keluarga dan teman Vita terkejut. Mereka tidak menyangka Bagus akan setega itu. Mereka mencoba menghubungi Bagus, memohon agar ia mencabut laporannya. Tapi Bagus menolak. Ia tidak mau lagi tertipu oleh rayuan dan janji-janji palsu beberapa hari kemudian. Vita dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan. Ia datang dengan wajah ketakutan didampingi orang tuanya. Di hadapan polisi, ia mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa ia menggunakan uang sewa gedung untuk berfoya-foya di klub malam, untuk membeli barang-barang mewah, dan untuk membayar utang-utang kecilnya. "Kenapa kamu tega, nak? Kenapa?" tanya salah satu polisi, yang juga merasa iba dengan kisah Bagus. Vita hanya bisa menangis. Ia tidak bisa menjawab. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlalu terlambat. Ia telah merusak kepercayaan, menghancurkan mimpi, dan melukai hati seseorang yang tulus mencintainya. Sementara Vita menjalani proses hukum, Bagus berusaha untuk menata kembali hidupnya. Ia berhenti mengambil pekerjaan sampingan dan mulai fokus pada pekerjaannya di kantor. Ia mulai tidur lebih awal, dan wajahnya perlahan-lahan kembali segar. Ia kembali menemukan dirinya yang dulu, Bagus yang sederhana, jujur, dan tidak berambisi. Ia tahu, luka di hatinya tidak akan sembuh dalam semalam. Kepercayaan yang hilang tidak akan kembali dengan mudah. Tapi ia tahu, ia sudah melakukan hal yang benar. Ia sudah menunjukkan bahwa ketulusan tidak bisa dipermainkan. Dan setiap perbuatan jahat akan ada konsekuensinya. Ia harus menerima kenyataan pahit bahwa orang yang ia cintai bukanlah orang yang tulus mencintainya. Bagus membuang semua barang-barang yang mengingatkannya pada Vita. Foto-foto, kado-kado, dan surat-surat yang pernah ia terima. Ia ingin menghapus semua jejak masa lalu dan memulai lembaran baru. Ia tahu, ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri sebelum ia bisa mencintai orang lain. Beberapa hari setelah kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, Vita datang menemui Bagus di rumahnya. Ia datang sendirian, tanpa orang tuanya. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak ada riasan di wajahnya, dan matanya terlihat sangat lelah dan sembab. Ia mengetuk pintu rumah Bagus dengan tangan gemetar. Bagus yang membukakan pintu. Mereka saling menatap, ada keheningan yang canggung di antara mereka. Bagus melihat penyesalan yang mendalam di mata Vita. Ia tahu, ini bukan lagi akting. Ini adalah penyesalan yang tulus, Mas. Aku minta maaf, ujar Vita. Suaranya bergetar. Aku benar-benar nyesel. Aku nggak tahu kenapa aku bisa senekat itu. Bagus tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, menunggu Vita melanjutkan kata-katanya. Aku mau semuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Lanjut Vita. Aku janji, aku bakal ganti uangnya. Aku bakal kerja keras. Aku bakal balikin semuanya, Mas. Aku nggak mau masuk penjara. Bagus menghela napas panjang. Ia tahu, Vita tidak tulus. Ia hanya takut menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Terlambat, Vita, jawab Bagus. Suaranya dingin dan tegas. Aku udah laporin kamu ke polisi. Aku tahu, Mas. Makanya aku kesini, ujar Vita. Aku mohon, Mas cabut laporanmu. Aku janji, aku bakal jadi orang yang lebih baik. Aku masih sayang sama kamu, Mas. Mendengar kata-kata sayang, Bagus tertawa hampa. Sayang, kalau kamu sayang sama aku, kamu gak akan tega kayak gini. Vita, kamu gak akan bohongin aku. Kamu gak akan hancurin semua mimpi yang aku bangun. Vita tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis, Mas. Aku mohon, aku janji bakal ganti semua kerugianmu. Aku janji, Mas. Bagus menggelengkan kepalanya. Vita, ini bukan masalah uang. Ini masalah kepercayaan. Aku udah gak percaya sama kamu lagi. Semua yang aku korbankan, semua yang aku berikan, gak ada artinya buat kamu. Tapi kita bisa mulai dari awal lagi, Mas. Mohon Vita. Mulai dari awal? Bagus tersenyum pahit. Aku bahkan gak tahu kamu siapa, Vita. Aku gak kenal kamu. Kamu bukan wanita yang aku kenal. Kamu bukan wanita yang aku cintai. Kata-kata itu menusuk hati Vita. Ia tahu, semua sudah berakhir. Ia telah kehilangan Bagus, kehilangan kepercayaannya, dan kehilangan masa depannya. Ia menyadari, ia terlalu terlena dengan gaya hidup mewah, hingga melupakan nilai-nilai yang jauh lebih berharga,
Bagus menutup pintu rumahnya, meninggalkan Vita sendirian di depan pintu. Vita tidak beranjak, ia hanya berdiri di sana, menangis tanpa suara. Ia tahu, ia tidak akan bisa kembali. Ia telah merusak semuanya. 1 minggu kemudian, kabar tentang penahanan Vita menyebar luas. Bagus tidak peduli, ia tidak lagi mengikuti berita tentangnya. Ia hanya ingin melanjutkan hidupnya. Ia kembali bekerja seperti biasa, tapi kali ini, ia bekerja dengan hati yang ringan. Ia tidak lagi harus mengambil pekerjaan sampingan hingga larut malam. Ia bisa tidur dengan nyenyak dan wajahnya kembali cerah. Ia tahu, ia telah kehilangan banyak hal. Uang yang ia kumpulkan, waktu yang ia korbankan, dan mimpi yang ia bangun bersama Vita. Tapi di atas segalanya, ia telah menemukan kembali harga dirinya. Bagus juga menyadari satu hal penting. Cinta sejati tidak seharusnya meminta, tapi memberi. Cinta sejati tidak seharusnya menghancurkan, tapi membangun. Ia menyadari, hubungannya dengan Vita bukanlah cinta, melainkan ketergantungan. Vita bergantung pada uangnya, dan Bagus bergantung pada kebahagiaan semu yang diberikan Vita. Masa depan Bagus masih belum pasti. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa mencintai lagi, atau apakah ia akan bisa mempercayai orang lain lagi. Tapi ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia akan bangkit, ia akan belajar dari kesalahannya, dan ia akan memulai lembaran baru dalam hidupnya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di bangku taman, ia melihat sepasang kekasih yang sedang tertawa riang. Bagus tersenyum. Ia tidak merasa iri atau sedih. Ia hanya merasa tenang. Ia tahu, ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia tidak lagi membawa beban berat di pundaknya. Ia kini bebas dari janji-janji palsu, dari harapan-harapan kosong, dan dari cinta yang tidak tulus. Cerita tentang Bagus dan Vita menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kisah seorang pria tulus yang ditipu oleh cinta, dan seorang wanita yang dibutakan oleh materi. Namun, di balik kisah pahit itu, ada pesan yang kuat, bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri, dan bahwa keadilan akan selalu ditegakkan. Dan yang terpenting, bahwa kita harus mencintai diri sendiri. Sebelum kita bisa mencintai orang lain, Bagus akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia tahu, ia tidak akan lagi mencari kebahagiaan di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Ia akan membangun kembali hidupnya satu persatu, dengan keyakinan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun di atas kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Ia akan selalu menjadi pria yang tulus, bahkan setelah semua yang ia alami.